Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sadli Fadila dengan NIM 1914070099 dari kelas PGMIC. Tujuan dari membuat video ini untuk memenuhi UAS mata kuliah Metodologi Pendidikan. Tugas ini adalah mereview tugas pada pertemuan minggu kedua sampai minggu ke-14. Selamat menyaksikan. Materi selanjutnya adalah bab 3A metode penelitian. Jenis dan rancangan penelitian. Penelitian eksperimen. Yang pertama, desain pra-eksperimental dibagi menjadi 3 desain. Studi kasus satu tembakan, pretest post-test satu kelompok, desain rangkaian waktu. Yang kedua, desain eksperimen sebenarnya. Terbagi menjadi 3, yaitu desain kelompok kontrol, pretest post-test, kemudian desain kelompok kontrol hanya post-test, terakhir desain Solomon 4 kelompok. Yang ketiga, desain eksperimental semu. Dibagi menjadi 3, yaitu desain post-test, pretest, non-equivalent. Selanjutnya, desain perbandingan kelompok statis. Selanjutnya yaitu desain berimbang. Desain penelitian R&D. Yang pertama, penelitian dan pengumpulan informasi. Selanjutnya perencanaan. Selanjutnya pengembangan bentuk awal produk, uji lapangan awal, revisi produk utama, uji lapangan produk utama, revisi produk utama, uji lapangan terhadap produk operasional, revisi produk operasional, diseminasi dan implementasi. Selanjutnya adalah desain penelitian deskriptif. Yang pertama adalah survei, kemudian studi kasus. Selanjutnya adalah desain penelitian tindakan kelas. Ciri-cirinya adalah praktis dan relevan, menyediakan kerangka kerja, dilaksanakan berdasarkan observasi aktual, fleksibel dan adaptif. Materi selanjutnya adalah materi populasi dan sampel. Adalah populasi dan sampel penelitian. Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari manusia, benda, hewan, tumbuhan, gejala-gejala, nilai tes, atau berbagai peristiwa sebagai sumber data dalam suatu penelitian. Populasi terbagi 2, yaitu populasi terbatas dan populasi tak terbatas. Populasi memiliki 2 sifat, yaitu heterogen dan homogen. Sampel didefinisikan sebagai bagian dari populasi yang menjadi objek penelitian. Teknik sampling. Yang pertama, probability sampling. Teknik yang memberikan peluang atau kesempatan bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Dibagi menjadi sampel random sampling, disproportionate stratified random sampling, proportionate stratified cluster sampling. Yang kedua, non-probability sampling. Terdiri atas sampling sistematis, sampling kuota, sampling aksidental, sampling jenuh, dan sampling snowball. Responden penelitian adalah pihak-pihak yang dijadikan sebagai sampel dalam penelitian. Syarat pemilihan responden pada penelitian kualitatif yaitu jujur, dapat dipercaya, menepati janji taat peraturan yang menentang penelitian, memperlihatkan penguasaan instrumen. Syarat responden penelitian kualitatif: representatif, tidak ambigu. Variabel dan data penelitian. Variabel adalah objek yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Jenis variabel dalam penelitian: variabel statis, variabel dinamis, itu adalah variabel berdasarkan sifat. Selanjutnya, variabel berdasarkan hubungan. Ciri-ciri variabel dalam penelitian. Ciri-ciri variabel penelitian. Pertama, memiliki variasi nilai. Membedakan satu objek dengan objek lainnya dapat diukur.
Data penelitian. Data adalah sejumlah informasi yang telah dikumpulkan yang dapat diproses oleh komputer untuk dijadikan sebagai bahan penelitian. Klasifikasi data penelitian berdasarkan penafsiran, data faktual, dan data non-faktual. Data penelitian berdasarkan cara memperoleh data primer, data sekunder, data berdasarkan skala pengukuran, data nominal, jenis dan sumber data. Berdasarkan sifat yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Berdasarkan pengukuran, data nominal dan data ordinal. Kemudian data interval, data rasio. Jenis berdasarkan waktu pengumpulan data. Data time series, data cross section. Sumber data terbagi dua, sumber primer dan sumber sekunder. Langkah-langkah menyusun instrumen penelitian. 1. Mengidentifikasi variabel-variabel yang diteliti. Selanjutnya, menjabarkan variabel-variabel menjadi dimensi. Selanjutnya, mencari indikator dari setiap dimensi. Mendeskripsikan kisi-kisi instrumen. Merumuskan item-item pertanyaan atau pernyataan instrumen. Petunjuk pengisian instrumen. Peneliti mengidentifikasi variabel-variabel yang ada. Menganalisis setiap subvariabel menjadi subvariabel. Instrumen penelitian untuk penelitian kualitatif. Metode angket. Jenis instrumen yang digunakan yaitu angket, daftar cocok, skala, invention. Wawancara. Jenis instrumen adalah pedoman wawancara. Daftar cocok. Pengamatan atau observasi. Jenis instrumen lembar pengamatan. Panduan observasi daftar cocok. Ujian atau tes. Jenis instrumen soal ujian. Inventory. Dokumentasi daftar cocok, tabel. Instrumen non-tes ada 4, yaitu kuesioner ganda, kuesioner isian, daftar checklist, rating scale.